Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Kabar baik teman-teman, ada pengganti pupuk NPK 1616 penyubur dan pelebat buah ya. Jika kita mau mengolah kedua bahan ini, daun kelor berserta umbi kentang ya teman-teman. Kedua bahan ini saya akan olah satu demi satu, lalu akan saya kombinasikan lagi menggunakan beberapa bahan yang lainnya untuk menopang kedua bahan ini, yaitu daun kelor berserta umbi kentang, pengganti pupuk NPK 1616 penyubur dan pelebat buah. Oke teman-teman, kita langsung saja ke cara meracik membuatnya, cara langkah-langkahnya ya. Dan untuk langkah pertama, bahan yang saya akan eksekusi atau yang saya akan olah terlebih dahulu dari daun kelornya dengan cara dicincang terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Nah, manfaat dari daun kelor selain bagus untuk menyuburkan, mempunyai kadar NPK yang sangat tinggi ya teman-teman, sangat bagus untuk merangsang melebatkan buah tanaman. Apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan akan saling menopang kekuatannya menyuburkan dan melebatkan buah ya teman-teman. Nah, lalu kalau sudah selesai dengan tahap penghalusan seperti ini ya teman-teman, jadi langkah-langkahnya atau caranya itu dihaluskan lagi menggunakan jublek atau lompang batu, cara manual yang saya gunakan ya teman-teman, dengan cara ditumbuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman mempunyai alat penghalus seperti blender lebih enak, lebih cepat ya teman-teman. Untuk cara menghaluskannya beda dengan cara manual menggunakan jublek lompang batu ya teman-teman. Oke, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Nah, lalu jangan lupa persiapkan wadah berukuran air 5 liter ya teman-teman untuk menampung bahan-bahan yang digunakan. Boleh bebas menggunakan wadah apa saja, cara masing-masing yang digunakan, yang penting muat air berukuran 5 liter ya teman-teman. Lalu gunakan air biasa, air bersih, air sumur ya teman-teman, berukuran 5 liter seperti ini. Nah, walaupun berukuran 5 liter, racikan pupuk yang saya akan buat pengganti pupuk NPK 1616 penyubur dan pelebat buah, nantinya cara menggunakannya itu ya teman-teman, boleh dicampur berserta air biasa lagi, akan lebih banyak ya teman-teman, walaupun 5 liter yang dibuat. 1:5 nantinya ya teman-teman. 1 liter dari racikan pupuk ini bisa dicampur dengan air bersih berukuran 5 liter. Untuk cara menggunakannya disiramkan ya teman-teman. Ini cara saya yang pernah saya coba meracik membuat pupuk pengganti pupuk NPK penyubur dan pelebat buah. Nantinya bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman ya, kegunaan dari racikan pupuk ini. Nah, lalu bahan yang kedua saya akan menambahkan umbi kentang ya teman-teman. Umbi kentang ini sangat baik, sangat bagus untuk diracik dijadikan pupuk untuk menyuburkan dan melebatkan buah. Untuk cara menghaluskannya, cara manual diparut menggunakan parudan seperti ini ya teman-teman. Stop menggunakan pupuk mahal-mahal banyak-banyak ya teman-teman. Banyak di sekeliling kita tumbuhan yang bisa menggantikannya. 100% bahan organik, ramah lingkungan ya teman-teman, tidak kalah bagus kekuatan dan keunggulannya dengan pupuk pabrikan ya, pupuk kimia penyubur dan pelebat buah. Cara seperti ini juga bisa dibilang pengganti pupuk kandang juga ya teman-teman, penyubur pelebat buah, mengingat pupuk kandang sekarang ini kian mahal ya. Nah, cara solusi satu-satunya membuat sendiri menggunakan racikan paduan beberapa bahan seperti ini ya teman-teman. Nah, jika bermanfaat dari isi video kali ini ya teman-teman, jika mau mengikuti dengan cara saya yang pernah saya coba, silakan. Tidak juga tidak apa-apa, hanya berbagi pengalaman saja meracik membuat pupuk pengganti pupuk kimia, contohnya pupuk NPK penyubur dan pelebat buah dan pupuk kandang. Untuk bahan berikutnya saya akan menggunakan MSG penyedap rasa atau yang sering disebut micin ya teman-teman, berukuran 30 gram, bungkus kecil seperti ini. Murah meriah, harganya cuma 2.000 perak rupiah di warung-warung ya teman-teman. Bahan-bahan yang digunakan bahan-bahan sederhana tapi manfaatnya sangat luar biasa sekali ya, bisa menyuburkan dan melebatkan buah tanaman. Jadi semuanya dari bungkus kecil ini digunakan ya teman-teman, berukuran 30 gram. Boleh menggunakan merek apa saja, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa boleh, yang penting berjenis MSG saja yang digunakan. Dikarenakan MSG juga baik untuk tanaman, menyuburkan, juga menguatkan batang berserta akar, tumbuhnya pucuk yang baru, sehingga
bagus untuk merangsang pembungaan dan pembuahan ya teman-teman dari MSG nya. Oke, untuk bahan yang terakhir saya selalu menggunakan M4 ya teman-teman untuk menyempurnakan menjadi pupuk yang baik ya. Jadi M4 pertanian yang saya gunakan berserta gula aren ya. M4 ini bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan, menggemburkan tanah, juga untuk menyuburkan tanaman. Nah, alasan saya menggunakan gula aren untuk membangunkan bakteri dari dorman M4-nya ya teman-teman. Jadi kita wajib untuk membangunkan bakterinya jika menggunakan M4 tersebut, dikarenakan bahan-bahan seperti molase, tetes tebu tidak ada. Jadi cara yang lain saya menggunakan menambahkan gula aren atau gula merah ya teman-teman, dengan cara diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini agar mempermudah waktu menyampurkan dengan air tercampur larut menjadi satu ya teman-teman, dengan cara diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Dikocok terlebih dahulu dari M4 nya sebelum digunakan ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu dari tutupnya. M4 ini berbentuk cairan ya teman-teman, berwarna coklat, khas aromanya bau tape ya. Kita gunakan takar menggunakan tutupnya saja ya teman-teman, 2 tutup yang digunakan, jangan banyak-banyak, dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik berskala 5 liter ya, jadi cukup 2 tutup botolnya saja. Dan jangan lupa kalau sudah selesai semua bahan diracik dijadikan satu seperti ini, difermentasikan terlebih dahulu ya teman-teman selama 20 hari atau 2 minggu untuk cara memfermentasinya lamanya. Dan harus disimpan di tempat yang teduh menggunakan wadah yang ada tutupnya. Bebas menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya ya teman-teman, mau ember, mau palkon, mau jeligen, atau botol air mineral bekas boleh, yang penting ada tutupnya saja. Dan wajib harus dikontrol setiap harinya ya teman-teman agar tidak meledak nantinya. Harus dibuka tutup dari tutup wadah yang digunakannya. Nah, lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, sudah jadi pupuk, cara melarutkannya menyampurkan dengan air lagi 1:5 ya teman-teman. 1 liter racikan pupuk yang dibuat lalu dicampur dengan air bersih berukuran 5 liter. Untuk dosis cara menggunakannya per tanaman disesuaikan saja secukupnya ya teman-teman. Jangan khawatir, dikarenakan bahan-bahan yang digunakannya organik, sangat aman, ramah lingkungan ya teman-teman, jadi disesuaikan saja, tidak apa-apa, lebih banyak lebih bagus ya teman-teman. Yang penting cara menggunakannya dengan rutin, seminggu sekali atau 10 hari sekali pengocorannya ke bagian akar ya teman-teman, sekeliling tanaman yang mau dipupuk. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.